Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram. Oke, silahkan untuk ambil kitabnya, ambil pulpennya, persiapan untuk kita ngaji bareng. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini kita sampai pada halaman yang ke-7. Kalau di kitabnya apa? Halaman yang ke-7. Atau cari pada babu izalatin najasah wa bayaniha. Jadi ini bab menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghilangkan najis dan beberapa penjelasannya. Hadis yang pertama adalah hadis yang nomor 27. Sudah, oke, sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin diriwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu an, kala ngucap sapa Anas, suwila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri sangking masalah minuman keras, minuman yang memabukkan. Tutahodu kang den gawi, digawi itu berarti dengan sengaja dibuat kholan ing cuka. Karena kalau minuman keras itu terjadi perubahan secara alami, berubah menjadi cuka, maka halal. Jadi minuman keras yang secara alami berubah dengan sendirinya menjadi cuka itu halal. Tapi apabila itu ada unsur kesengajaan dari manusia untuk membuat minuman keras berubah menjadi cuka, jawabannya Nabi apa? Qala dawuh sapa Rasul, la ojo, jangan. Jadi jangan kamu rekayasa minuman keras untuk berubah menjadi cuka. Ahrojan ngetake ngaji sapa muslimun ma muslim wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Baqala lan tasabbu Tirmidzi hatta sanun iku hadis kang bagus sahasa sahih untuk kang sahih. Wa an gulan diriwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu an kala ngucap sapa Anas, lama kana dalam semasa nemu apa yamu Khaibar dinane perang Khaibar, amara monggo perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha ing Aba Talha, fanada nuli undang-undang sapa Aba Talha, inna Allah astini Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yan hayani nglarang karone sapa Allah wa rasulahu kum ing sira kabeh anluhumil humuri sangking biro-biro dagingi biro-biro himar atau keledai al ahliyati kang den ingoni menungso fa innaha karna sedune luhumil humur iku ritsun najis muttafaqun disepakati apa alaihi ing atase hadis. Jadi gini anak-anakku sekalian, pada masa sebelum perang Khaibar itu orang-orang Islam terbiasa kok makan daging himar yang dipelihara oleh manusia. Kemudian latar belakangnya kenapa ini kemudian diharamkan? Karena ternyata Nabi melihat bahwa himar atau keledai yang dipelihara oleh manusia ini biasa diumbar atau dibiarkan jalan ke sana kemari tanpa dikandang dan kurang makan. Akhirnya biasa mereka makan kotoran-kotoran manusia, juga kotoran-kotoran hewan lain. Sehingga Nabi merasa jijik, hewan kok makanannya bukan rumput. Seharusnya itu keledai makannya kan rumput-rumputan. Tapi karena nggak ada rumput, akhirnya mereka biasa ya. Maklum, zaman itu belum ada toilet, belum ada WC, sehingga banyak orang zaman kuno, jangankan zaman Nabi ya, mungkin zaman mbah-mbah kita aja, orang kalau mau buang hajat aja cuma datang ke bawah papringan terus kemudian
berak di situ, lah engko terus dicotoli ayam. Nah, gitu. Nah, dulu orang sana juga gitu. Jadi kalau ada orang berak atau hajat BAB, buang air besar, itu setelah yang berak itu pergi, yaitu beraknya itu dimakan oleh keledai-keledai yang dipelihara masyarakat itu. Akhirnya Nabi merasa jijik dan melarang umat Islam untuk makan daging atau ikan dari dagingnya keledai, dari keledai yang dipelihara. Tapi kalau keledai liar yang biasanya masih makan rumput diperbolehkan. Jadi ini khusus ya, keledai yang dipelihara manusia haram untuk dimakan karena makannya itu kotoran atau diistilahkan dengan jalalah. Itu adalah hewan yang suka makan kotoran. Karena itu saya pesan bagi yang memelihara lele ya harus kasih makan palet, jangan dikasih makan kotoran. Karena ada yang juga gitu, buat gelombang kemudian di atasnya dikasih bambu itu. Kalau kemudian orangnya butuh hajat cuma nongkrong di atasnya plung, jadi begitu tiba plung udah jadi dikeroyok oleh lele. Jadi lelenya nanti malah mau nggak tega kita makan. Kenapa? Makanannya kotoran. Sama seperti Nabi dulu juga nggak tega makan daging himar atau keledai yang dipelihara karena dikasih makan dari kotoran. Wa Amr bin Kharijah radhiyallahu an kala ngucap sapa Amr khotbah midatoni na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas masih ada keterangan ya fa inna karena satune luhumil humur iku ritsun kotor atau najis muttafaqun alaih. Dilanjut hadis yang ke-9 wa Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Amr khotbah midatoni na ing kita sapa Nabi Kanjeng Nabi biminan ing dalem tanah Mina wa hale utai Nabi wa ala rohilatihi ing atase kendaraane Nabi walu abuha hale utawi ilre rohilah iku yasilu meler utawa mili apa lu'ab ala katifi ing atase welikat ingsun araja ngetake ngati sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa soha alam bilang soha ing sapa Tirmidzi ing hadis. Jadi air liur atau air ludahnya hewan itu tidak najis. Kesimpulannya gitu. Termasuk air ludah kita. Memang menjijikkan, orang diludahi aja pasti marah karena menjijikkan, tapi itu tidak najis. Tidak hanya milik manusia, milik hewan pun sama. Sehingga waktu itu Nabi naik kendaraan waktu itu unta itu kan terkenal. Jadi ketika dia jalan itu kadang sambil gayung-gayung itu ini sama ini ludahnya keluar meler. Nah itu jatuh ke belikatnya sahabat Amr bin Kharijah. Ini kesimpulannya bahwa ludah baik ludah manusia maupun ludahnya hewan itu tidak najis, maksudnya gitu. Oke, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha ngucap sapa Aisyah kana biyen ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yalsilu basuh sapa Rasul almaniya ing bekas sperma sumayah rujunu limiya sapa Rasul ila sholati maring salat fi dzalika thawbi ing dalem nganggo mengkono lah pakaian. Wa ana uta ingsun iku angguru ningali sapa ingsun ila atharil ghusli maring bekas-bekas cucian. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Jadi langsung dibasuh gitu saja diucek. Nah, jadi tidak dicuci secara keseluruhan maksudnya. Jadi boleh karena bekas sperma atau bekas mani itu nempel di kain, maka tidak harus seluruh kain dicuci, tapi cukup bekasnya itu dikerik, dikukur, kemudian dikasih air gitu saja sudah cukup. Karena apa? Sebenarnya mani tidak najis, mani itu suci. Cuma kalau kelihatan bekas maninya di situ, bekas spermanya di situ kan malu.
Nah, maka dicuci. Sehingga Nabi itu sempat sholat dengan kain yang masih basah, drimbel sebagian bekas cucian. Kenapa? Karena di situ tadinya ada bekas spermanya. Jadi nggak harus keseluruhan langsung untuk dicuci. Lanjut pada hadis yang ke-31, wali muslimin lan iku ketu Imam Muslim utawi dawuh, lakot kuntu yakti temen ana sapa ingsun iku afruku ngerik sapa ingsun hu ing atharil mani min saubi Rasulillah sanging pakaiane Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam farkan kelawan den kerik temenanan payu sholli salat sapa nabi fihi ing dalam saubi. Kalau tadi lebih sempurna ya, lebih sempurna karena tetap dicuci meskipun nggak semuanya, hanya bekasnya saja yang dibasuh. Ini hadis berikutnya, jadi karena sperma itu suci, maka boleh seandainya pakaian kita itu ada bekas spermanya, maka cukup dikukur aja, dikerik. Asal sudah hilang bekas-bekas putih warna spermanya, nggak dicuci pun tetap suci. Kenapa? Karena sperma itu suci, maka tidak harus dicuci. Karena sperma itu suci, maka tidak harus dicuci. Jadi seandainya cukup dikukur gitu aja, asal bekas spermanya sudah nggak ada, itu pun sudah cukup. Wa fi lafdhin lan iku ing dalem lafal lahu kedue Muslim utawi dawuh, laqad kuntu yati temen ana sapa ingsun iku ahuku ngukur to ngerik sapa ingsun hu ing atharil mani ya bisan halih wis garing bidu friklawan gunakake kuku ingsun min saubi sanging pakaiane Rasul. Jadi sperma yang sudah membekas dan mengering itu boleh cara mensucikan, cara menghilangkannya cukup dikukur atau dikerik saja, tidak harus dicuci karena pada prinsipnya mani itu suci. Wan Abi Samhi hadis yang ke-33 radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Samhi qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu dikumbah apa min baulil jariyati saking uyoe bocah wadon. Jadi anak kecil kalau jenis kelaminnya perempuan begitu kencing, itu kencingnya sudah najis mutawasito, maka harus dicuci dengan sempurna. Tapi wayu rasu lan den ciprati banyu apa min baulil ulami saking uyoe bocah lanang cilik. Ini ceritanya kalau anak laki-laki tadi masih kecil, umur belum 2 tahun. Atau belum 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. Jadi anak-anak biasanya sehari sampai umur sekitar 4 bulan itu kadang orang tuanya masih fanatik, jadi hanya dikasih minum ASI. Tapi kalau sudah makan yang lain, sudah makan pisang, belum nak makan hamburger ya belum, ya sudah makan bubur, maka sudah najis mutawasito, juga harus dicuci. Tapi seandainya ada bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya air susunya ibunya, maka najisnya najis mukhafafah. Jadi ketika kena kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan tadi selain susu ibunya, maka cukup diciprati-ciprati gini saja. Bekasnya itu toh tidak harus dicuci total, hanya cukup diciprati-ciprati itu aja sudah cukup, sudah suci. Nah, sudah suci. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, amin Allahumma amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.